Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Mei adalah bulan yang spesial buat kami. Karena pada bulan itu ada ulang tahun Mas Anies, anak-anak kami Tia dan Kaisar, dan juga hari pernikahan kita. Dan saya ungkapkan itu dalam postingan Instagram untuk mengungkapkan rasa bahagia saya, rasa syukur saya, dan juga ingin berbagi. Dan alhamdulillah responnya sangat positif, ada banyak doa-doa, bahkan juga ungkapan-ungkapan yang membesarkan hati kami, yang menghangatkan hati kami. Saya ingin mengucapkan banyak sekali terima kasih atas perhatiannya. Dan juga selain itu ada juga pertanyaan-pertanyaan terkait hubungan kita dalam keluarga, suasana rumah, dan lain-lain. Dan saya rasa saya perlu menjawabnya. Tapi sebelum menjawab, saya ingin menyampaikan bahwa apa yang saya sampaikan di video ini adalah pengalaman pribadi saya. Pengalaman yang saya lewati sambil terus belajar dengan referensi-referensi yang saya miliki terkait parenting yang sesuai dengan kondisi dan suasana kita, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Salah satu pertanyaannya adalah bagaimana cara terbaik menunjukkan cinta kepada anak tanpa membuat mereka menjadi manja. Perlu ditekankan di sini, tidak ada rasa sayang yang berlebih. Yang ada adalah rasa sayang, titik. Gak ada yang namanya cinta itu kelebihan, nanti anaknya manja. Insya Allah tidak ada. Nah, bagaimana cara menyampaikannya? Ada berbagai macam cara. Kita bisa menyampaikan bentuk cinta kita dengan 5 indera kita. Dari mulai sentuhan, cium, atau bicara dengan lemah lembut, mendengarkan dengan baik. Nah, itu cara kita mencintai anak-anak kita, menunjukkan rasa cinta. Dan insya Allah tidak ada yang namanya rasa sayang yang berlebih yang kemudian membuat anak menjadi manja. Kalau terkait dengan menjadi manja, mungkin itu kaitannya dengan memberikan berbagai macam fasilitas, menghindarkan mereka dari masalah, menjauhkan mereka dari hal-hal yang memungkinkan mereka untuk mencoba hal baru. Itu mungkin bisa menyebabkan anak menjadi manja. Begitu kira-kira. Pertanyaan kedua, bagaimana cara menyimbangkan antara memberikan kebebasan kepada anak dan menetapkan aturan yang jelas? Memberikan kebebasan dengan menetapkan aturan itu dua hal yang sebetulnya saling terkait. Nah, kebebasan itu terkaitnya dengan kepercayaan. Kemudian menerapkan aturan itu terkait dengan batasan. Nah, di rumah tentunya trust itu harus ditumbuhkan dulu dengan tadi ada rasa cinta, ada keyakinan bahwa orang tuanya hadir, berbagai macam hal yang kemudian anak dari kecil akan kemudian tumbuh kepercayaannya dan kita berikan kepercayaan kepada anak. Berarti misalnya Ismail ingin main ke rumah temannya. Saya berkomunikasi dengan ibu dari temannya Ismail yang akan dikunjungi dan itu terjalin saling menitipkan anak. Kalau anak memang usianya masih perlu pengawasan. Kalau misalnya Tia sedang kuliah, minta waktu untuk tugas di luar sampai malam, kemana, dengan siapa, sampai jam berapa kami harus tahu dan harus bisa dihubungi anytime. Kalau ada perubahan waktu, kami dikasih tahu. Jadi ada rasa kepercayaan, batasan itu bisa dipenuhi juga. Begitu. Jadi bedanya antara memberi kebebasan dengan memberi aturan adalah bahwa yang satu terkait dengan trust, kalau yang satu terkait dengan batasan. Keduanya berjalan seiringan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana mengatasi konflik dengan anak tanpa kehilangan kesabaran, tapi tetap menunjukkan cinta dan dukungan? Memang di dalam rumah itu tidak selamanya selalu mulus. Pasti ada pertikaian, pertengkaran antara siapapun anggota keluarga. Dan seringkali kita tuh kalau lagi konflik sama anak, yang keluar ngomel, kemudian
menumbuhkan rasa bersalah kepada anak ketika mereka tidak mengikuti apa yang kita anjurkan, atau kita meremehkan apa yang menjadi pendapat mereka, atau juga kemudian kita karena anaknya ngeyel gitu terus kita memerintah dan pokoknya menurut mama begini. Itu adalah cara-cara komunikasi yang mematikan hubungan yang kemudian akan kondusif untuk terselesaikannya konflik. Konfliknya nggak selesai, tapi malah tambah berat. Anak menjadi tidak suka pada orang tuanya, tidak ada rasa hormat. Nah, yang perlu kita lakukan adalah dengan komunikasi yang efektif, yaitu komunikasi dengan adanya saling pengertian. Bahwa anak diminta untuk mengerti pandangannya, sampaikan pandangan kita. Dan kita juga harus bisa mengerti, bisa paham dengan apa yang mereka inginkan. Terjadi komunikasi, diskusi, saling respect, apa yang diinginkan, dicari titik temunya. Dan cara komunikasi yang seperti ini pun ada caranya, yaitu dengan menggunakan kata-kata yang positif atau menggunakan kalimat saya, mama khawatir kalau begini. Kita juga harus bisa membaca apa yang mereka inginkan dan cari titik temunya. Jadi akan ada rasa nyaman, rasa aman, rasa percaya bahwa dirinya didengarkan. Biasanya kalau anak diterima perasaannya, mereka akan lebih mudah untuk menerima apa yang kita inginkan. Seperti itu. Jadi kuncinya di komunikasi, jangan ikuti emosi. Bagaimana membantu anak memahami konsekuensi dari tindakan? Memahami konsekuensi sangat efektif bila anak langsung merasakannya. Dan bahwa kita harus sadar kesalahan yang dialami oleh anak itu bukan sebuah kegagalan dari parenting kita, dari cara mendidik anak kita. Tapi kegagalan adalah salah satu proses belajar dari anak untuk bisa kemudian tahu apa yang harus dihindari. Contoh mungkin yang paling kita ketahui bagaimana Ibu Mas Anies membiarkan ketika melihat Mas Anies berantem dengan teman-temannya di lapangan. Ibu melihat bahwa situasinya aman untuk anak ini. Biarkan dia belajar berkonflik, belajar mengatasi masalahnya. Jadi kita sebagai orang tua mengukur konsekuensi yang masih sesuai dengan kemampuan anak. Mendidik anak itu seperti mendidik anak belajar berenang. Suhunya terukur, kedalamannya kita bisa atur, kemudian ombaknya sedikit. Nah, ketika lepas, mereka nanti bisa berenang di lautan dengan ombak yang senyatanya ada di lapangan. Jadi kehidupan di dunia itu ibaratnya kolam renang itu sebagai bentuk pendidikan, tapi lautan itu nanti ketika mereka dewasa. Jadi mereka harus belajar, sedikit tenggelam, sedikit menelan air, tetapi itu adalah bentuk konsekuensi yang bisa dirasakan oleh anak yang kemudian jadi pelajaran. Langkah-langkah kecil apa yang bisa dilakukan setiap hari untuk membuat anak merasa dihargai dan dicintai? Kita melakukan hal-hal bersamaan. Kita punya hobi yang dikerjakan bareng-bareng. Kita jalan-jalan sama-sama. Itu adalah aktivitas yang bisa menumbuhkan rasa dihargai dan rasa dicintai oleh anak-anak. Kita sebagai orang tua jangan khawatir merasa bahwa apa yang kita ekspresikan itu berlebih. Karena rasa sayang itu tidak ada yang berlebih. Rasa sayang itu akan terus diserap dan akan tumbuh menjadi rasa dihargai, rasa percaya diri, kemudian rasa diterima. Jadi ekspresikan apa yang Anda rasakan sebagai orang tua. Semua kita tentunya mencintai anak kita dan kadang ada rasa ingin memeluk, kadang ada rasa ingin mencium, kadang ada rasa ingin menyampaikan bahwa I love you so much, saya mencintai luar biasa. Itu bisa diekspresikan dan jangan ragu juga memberi hadiah-hadiah kecil. Bukan kita memanjakan anak kita, tapi kita mengekspresikan perasaan kita kepada anak.
Terima kasih untuk yang sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita lakukan bersama-sama di rumah. Kemudian jangan lupa kita lihat, kita tunggu kiat ferry berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.